Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam bahagia untuk seluruh bapak dan ibu yang saya hormati. Saya Desmita Amelia Fitri sebagai mahasiswa dari Universitas Terbuka UPPJ Pekanbaru, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, saya mengajak untuk membujuk orang tua lebih bijak dalam memberikan akses gadget pada anak. Dengan tema yang akan saya bawakan, cerdas bermedia digital, sehat tumbuh kembang anak. Sebelum masuk ke topik, mari kita lakukan gerakan kecil bersama. Saya minta Bapak, Ibu, angkat kedua tangan, lalu tepuk sekali. Sekarang tepuk 2 kali. Bagus. Sekarang letakkan tangan di dada kiri sambil berkata dalam hati, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya ingin bertanya, berapa jam rata-rata anak kita bermain gadget setiap hari, Bapak, Ibu? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah melihat balita yang sudah jago menggeser layar ponsel, bahkan sebelum bisa berbicara lancar. Mungkin anak kita sendiri juga begitu. Tahukah Anda, berdasarkan data Kemenko PMK 2025, rata-rata anak Indonesia menatap layar 7,5 jam per hari, lebih lama dari waktu tidur malam mereka. Topik kita hari ini sangat dekat dengan kita. Dampak penggunaan gadget berlebihan pada tumbuh kembang anak, serta panduan bijak menyikapinya. Dalam pidato singkat ini, Bapak, Ibu akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, 3 dampak negatif gadget terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Yang kedua, batas aman screen time menurut IDAI dan WHO mudah diingat, langsung bisa diterapkan. Yang ketiga, 1 komitmen sederhana yang bisa kita mulai dari rumah malam ini juga. Poin pertama, 3 dampak negatif gadget. Bapak, Ibu yang berbahagia. Dampak pertama, kesehatan mental. Studi dalam jurnal Pediatrics tahun 2025 membuktikan anak yang punya smartphone sebelum usia 12 tahun berisiko 1,3 kali lebih tinggi depresi dan 1,6 kali lebih besar kurang tidur. Kurang tidur membuat anak muda marah, sulit fokus, dan prestasinya menurun. Dampak kedua, obesitas. Resiko obesitas naik 1,4 kali lebih besar. Mengapa? Karena waktu di depan layar menggantikan waktu bergerak, berlari, bermain di luar. Anak jadi malas dan cenderung ngemil tanpa sadar. Dampak ketiga, gangguan sosialisasi. BPS dalam statistik pendidikan 2025 mencatat 33,4% anak usia 0-6 tahun sudah terbiasa dengan gawai dan 25% diantaranya usia 0-4 tahun. Anak-anak ini lebih akrab dengan layar daripada dengan manusia. Akibatnya, terlambat bicara, sulit bergaul, dan tantrum jika gadget diambil. Ini bukan sekedar angka, Bapak Ibu. Ini adalah anak-anak kita. Poin yang kedua, batas aman screen time atau panduan konkret. Lalu, berapa batas amannya? IDAI dan WHO sudah menjelaskan panduan yang jelas. Yang pertama, usia 0-2 tahun, 0 gadget. Gak boleh gadget, kecuali video call, itu pun hanya sesaat. Yang kedua,
Usia 2-5 tahun maksimal hanya 1 jam per hari dan dengan pendampingan. Yang ketiga, usia 6-12 tahun maksimal hanya 2 jam per hari. Hanya sekedar hiburan. Ingat, batas ini bukan target. Semakin sedikit, semakin baik. Poin ketiga, komitmen sederhana dari rumah sekarang. Apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Saya ajak Bapak Ibu membuat komitmen. Yang pertama, buat jadwal. Gadget hanya 30 menit setelah pengerjaan PR. Tidak saat makan atau sebelum tidur. Yang kedua, sediakan alternatif, ajak anak bermain Lego, membaca, atau ke taman. Yang ketiga, jadilah contoh. Kurangi main HP di depan anak. Saya tidak meminta gadget dihilangkan. Saya mengajak kita lebih bijak, jadikan gadget alat bantu, bukan pengasuh. Bapak, Ibu, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Dampak negatif gadget pada kesehatan mental, fisik, dan sosial. Batas aman screen time dari IDAI dan WHO. Komitmen sederhana, jadwal gadget sehat di rumah. Yang kedua, call to action. Ajakan nyata. Saya minta Bapak, Ibu, malam ini juga lakukan 2 hal. Yang pertama, catat berapa jam anak Anda main gadget hari ini. Yang kedua, tulis setelah makan malam. Satu komitmen di secari kertas, misalnya anak hanya main gadget 30 menit bagi yang bersedia. Angkat tangan sejenak sebagai tanda komitmen. Ingatlah, gadget boleh menemani, tapi orang tualah yang harus mendampingi. Tidak ada ponsel yang bisa menggantikan pelukan, senyuman, dan perhatian langsung dari kita, para orang tua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Semoga kita diberi kekuatan menjadi orang tua yang bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.